Ini kita mulai ya. Sebenarnya tadi narasi dari teman kita ya, Pak Yusuf PI ini, saya kira terlalu berlebihan ya, bahwa orang Kristen itu terpecah belah. Tidak ya, orang Kristen itu biasa dengan argumen ya, karena kami orang Kristen diciptakan bukan untuk saling jontok-jontokan, tetapi untuk mempertajam ilmu. Ya, karena kami takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kami membaca Alkitab, kami memahami dan mengerti. Ya, apapun perbedaan tafsiran, apapun perbedaan makna yang diambil, itu bukan menjadi masalah dan itu bukan menjadi perpecahan buat kami. Karena kami merasa bahwa semakin orang belajar tentang penyaliban, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Apapun yang kita sampaikan di sini, ya, itu berdasarkan apa yang ada dalam Alkitab. Ketika Anda memakai dasar bahwa Isa itu ya sama seperti Tuhan Yesus, di sini dengan jelas ya. Kalau dalam Lukas 23 ayat 46 di sini ya, saya langsung bantah saja bahwa lalu Yesus berseru dengan suara nyaring kepada Bapa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dan sesudah berkata demikian menyerahkanlah nyawanya. Nah, di situ ada kepala pasukan ya, yang melihat terjadi ya, memuliakan Allah, katanya sungguh orang ini adalah orang benar. Jadi ada orang yang menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus itu bukan orang-orang yang diganti ya, seperti yang dikatakan dalam Quran. Saya kira ya, dengan adanya perdebatan seperti ini, saya kira itu akan terjadi, membuat bahwa di dalam keislaman itu yang paling benar. Ternyata justru di dalam keislaman itu menolak yang namanya penyaliban. Ya, karena dasar dari keislaman ini menolak penyaliban karena terkutuk. Padahal tujuan damai keselamatan itu, bahwa orang yang mati terkutuk di kayu salib itu adalah suatu hal yang najis. Tidak, bagi orang Kristen segala sesuatu itu adalah rancangan Allah. Ya, tetapi penyaliban itu murni karena keinginan manusia dan keinginan dari dengki terhadap manusia ya. Manusia dengki terhadap Tuhan. Makanya di dalam Hosea 4 ayat 6 juga sudah dikatakan ya, bahwa bangsa Israel ini kalau kita melihat ya, kenapa bangsa Israel itu sampai hari ini mereka tetap menanggung darah ya, karena memang ini sudah dikatakan ya di dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, karena engkau menolak pengenalan itu, maka engkau menolak menjadi imam. Ya, imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Ya, sampai hari ini kenapa bangsa Israel itu masih terus dalam dengan darah? Karena mereka sudah terlanjut mengatakan, mengutuki diri mereka sendiri. Ya, ketika waktu Yesus itu disalibkan, ya mereka mengatakan bahwa biarlah ya, nih ya, di ayat yang ke-25, kalau kita baca di sini ya, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Jadi itu kehendak bebas karena dengki, guys ya. Jadi bukan, kalau di sini kita hanya melihat berdasarkan Alkitab. Entah nanti itu penafsiran teman-teman, silakan. Tetapi kalau saya di sini akan membuka berdasarkan apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Apakah itu merupakan rancangan iblis? Tentu saja tidak. Ya, iblis itu manusia bodoh, makhluk bodoh. Ya, iblis itu tidak tahu tentang masa depan. Iblis itu hanya tahu tentang masa lalu. Ya, karena iblis itu adalah bapa dari segala pendusta. Iblis tidak mengerti tentang masa depan, makanya mereka hanya asal-asal bicara. Kalau memang iblis tahu tentang rancangan, bagaimana di situ ada Petrus yang mau memotong telinga? Kalau memang sudah dirancang, ya kan? Bagaimana Petrus dikatakan iblis? Petrus juga dikatakan ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan mati disalibkan, ya kan? Tetapi di situ Petrus bilang, semoga ini tidak terjadi padamu. Di situ Tuhan Yesus bilang, hei iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan oleh Allah. Jadi memang kalau manusia berpikir seperti iblis, bisa saja. Tetapi bukan rancangan, karena rancangan itu desain, grand design yang sudah terjadi, jadi dia ngurus-ngurus. Sedangkan iblis itu orang bodoh. Makanya ingin kutanyakan kepada Pak Ustadz Yusuf ini, ya, kalau memang Isa itu digantikan dengan yang lain, apakah yang melihat itu, contohnya Maria, Hawariun,
Apakah mereka tahu bahwa Isa itu digantikan? Silakan, itu pertanyaan saya. Kalau digantikan bagaimana? Kalau mereka tahu bagaimana? Kalau tidak tahu bagaimana? Itu aja sih pertanyaan saya.